Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biaya overhead pabrik atau biasa disingkat BOP. Biaya overhead pabrik adalah bagian dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Karakteristik BOP 1, jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. 2. Tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung kepada produk. Kedua, jenisnya banyak, misal gaji mandor, biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya depresiasi. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan 1. Berdasarkan sifatnya, 2. Berdasarkan perilakunya yang berhubungan dengan perubahan volume kegiatan. Ketiga, berdasarkan hubungannya dengan departemen. Kita bahas satu-satu. Penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Di sini BOP dibagi menjadi 6. 1. Biaya bahan penolong atau bahan baku tidak langsung. Di sini bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil. Misal, kalau pada perusahaan kue, misal bahan penolongnya adalah pewarna makanan. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan harga pokok produksinya. Kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini meliputi salah satunya adalah suku cadang atau harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan. Misal yang melakukan reparasi adalah di luar perusahaan, maka biayanya dimasukkan ke BOP. Ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini adalah meliputi upah, tunjangan, biaya kesejahteraan untuk tenaga kerja tidak langsung. Keempat, biaya yang ada karena penilaian terhadap aktiva, misal penyusutan gedung, penyusutan mesin. Selanjutnya, biaya yang ada karena berlalunya waktu, misal biaya asuransi gedung, biaya asuransi kecelakaan, masuk ke BOP. Terakhir, BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, misal biaya listrik. BOP berdasarkan perilakunya yang berhubungan dengan perubahan volume kegiatan. Di sini ada 3, BOP tetap. BOP yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Selama pada ring kapasitas, maka BOP-nya tetap, maka dia masuk ke BOP tetap. Kedua, BOP variabel. BOP berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatannya. Jadi, apabila volumenya bertambah, BOP tadi naik volumenya, maka dia masuk ke BOP variabel. Ketiga adalah BOP semi variabel. BOP tadi memiliki ciri tetap dan ciri variabel. Misal biaya listrik. BOP berdasarkan hubungannya dengan departemen. Di sini akan ada jika perusahaan tadi memiliki departemen lain. Misal departemen pembantu selain yang ada di departemen produksi. Departemen pembantu ini bisa departemen bengkel yang fungsinya membantu departemen produksi yang ada pada perusahaan. Di sini BOP-nya dibagi menjadi 2. BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen contohnya adalah gaji mandor, biaya depresiasi produksinya, biaya penyusutan mesinnya, maka dia masuk BOP langsung departemen.
BOP tidak langsung departemen, misal biaya pemeliharaan, biaya asuransi gedung pabrik yang digunakan beberapa departemen. Tahapan penyusunan tarif BOP adalah 1. Kita menyusun dulu anggaran BOP-nya. Kedua, memilih dasar pembebanan BOP pada produk. Ketiga, menghitung tarifnya. Untuk nomor 1, menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kalian pelajari pada pelajaran penganggaran perusahaan. Jadi, di mata kuliah penganggaran perusahaan, kalian akan diajari menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Setelah kalian menyusun anggaran BOP, langkah kedua kalian memilih dasar pembebanan BOP-nya. Setelah itu, terakhir baru menghitung tarif BOP-nya. Kita masuk yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP. Di sini ada 5 dasar untuk pembebanan BOP. Yang satu adalah satuan produk. Kedua, dasar pembebanan biaya bahan baku. Ketiga, dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Keempat, dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung. Kelima, dasar pembebanan BOP jam mesin. Faktor yang perlu diperhatikan dasar pembebanan ini adalah 1. Jenis biaya overhead-nya yang paling dominan. Atau kedua, sifat-sifat biaya overhead-nya yang paling dominan. Berarti itu yang kita pakai pada perusahaan. Rumus untuk menentukan biaya overhead pabrik berdasarkan satuan produk. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Kalau kalian bertanya, dari mana taksiran BOP dan taksiran jumlah satuan produk? Jawabannya adalah saat kalian belajar mata kuliah penganggaran perusahaan, kalian diajari menyusun anggaran biaya overhead pabrik dan menyusun anggaran satuan produk yang dihasilkan. Contoh pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan satuan produk. Misal, taksiran BOP selama 1 tahun adalah 5 juta. Taksiran jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 tahun adalah 10.000 unit. Maka tarifnya kita masukkan ke rumus. Taksiran biaya overhead pabrik 5 juta dibagi dengan jumlah satuannya 10.000 unit. Maka tarif BOP-nya adalah Rp500 per unit produk. Misal ada pesanan 200 unit datang ke perusahaan. Kita bisa menghitung berapa BOP yang dibebankan. Dengan cara kita kalikan tarif Rp500 tadi yang sudah kita hitung, dikalikan dengan 200 unit yang dipesan. Maka biaya overhead pabriknya adalah 100.000. Yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya bahan baku. Di sini, apabila biaya bahan baku yang dikeluarkan semakin besar, otomatis biaya overhead pabriknya juga semakin besar. Bila BOP bervariasi dengan jumlah bahan baku, misal biaya penanganan persediaan, maka pembebanan BOP yang dipakai adalah kuantitas bahan baku yang dipakai. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Misal, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 50
Rp100.000, taksiran biaya bahan baku adalah Rp100.000, maka kita masukkan ke rumus Rp50.000 dibagi dengan Rp100.000 sama dengan 50%. Inilah tarif BOP-nya. Misal ada pesanan datang 30.000 unit. 30.000 unit itu menggunakan bahan baku seharga Rp30.000. Maka BOP-nya adalah tarifnya 50%. Kita ambil, lalu 30.000 kita kalikan dengan 50%, maka sama dengan adalah Rp15.000. Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung. Misal, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsungnya selama 1 tahun adalah 5 juta. Kita masukkan ke tarifnya 2 juta taksiran BOP-nya dibagi dengan 5 juta taksiran biaya tenaga kerja langsungnya, maka kita mendapatkan tarif 40%. Misal ada pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp20.000, maka BOP-nya tinggal mengalikan 40% dikalikan Rp20.000 sama dengan 8.000. Pembebanan selanjutnya berdasarkan jam mesin tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun adalah 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung adalah 2.000 jam. Maka tarifnya pada perusahaan tadi adalah Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Misal ada pesanan. Pesanan tersebut menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam. Maka pesanan tersebut BOP-nya adalah Rp1.000, tarifnya tadi, dikalikan jam tenaga kerja langsungnya 200 jam. Maka BOP-nya sebesar Rp200.000. Pembebanan yang terakhir adalah pembebanan biaya overhead berdasarkan jam mesin. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun adalah 2 juta. Taksiran jam mesin adalah 10.000 jam. Maka tarifnya adalah 2 juta dibagi dengan 10.000 jam. Maka tarifnya adalah 200 per jam mesin. Misal ada pesanan datang. Pesanan tersebut menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin. Maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar Rp60.000 dari tarifnya 200 dikalikan 300 jam. Demikianlah contoh penerapan dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.